dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, terus, iya. Oke, terus sampai ke bawah. Salibkan dia. Memang dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi so far gue belum bisa merubah air jadi anggur. Oh belum ya. Kalau beliin anggur mahal. Paling nggak gue kontribusi musik-musik seru-seru dikit lah. Seru-seru gitu kan. ya. Jadi sambil minum-minum lu pengiringnya gitu. Betul. Nah Tuhan Yesus ngerubah air jadi anggur. Yeah. Dia bawa alkohol. Nggak dihujat. Kalau gua bawa alkohol pasti gua dihujat. Susahnya orang Kristen gitu. Untungnya tuh Tuhan Yesus lahir pas gak ada orang Kristen, bro. Waduh, belum ya. ada orang Kristen. Ya, tapi disalibin juga sama orang Yahudi. Waduh, gitu kan. betul. Orang-orang agamawi. Yes, oknum betul. lah di setiap agama. Kalau gue sering kali bilang kayak Kristen gini, Kristen gitu. Sebenarnya bukan semua Kristen, bro. Loh, kita juga Kristen kok. Betul. Banyak Kita juga yang seru. Kristen. Yeah. Tapi ada oknum-oknum. Tapi kalau oknum kayaknya dikit banget ya. Kalau di Kristen kayaknya banyak ya gitu ya. Jadi oknum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Brian Siawarta dihujat habis-habisan di semua channel-channel Polikardus, channel-channel pendeta, bahkan di gereja. Khotbah-khotbah pendeta itu mengatakan hati-hati kepada pengajar sesat. Hati-hati kepada serigala yang menyamar. Pengajaran Kristen progresif digambarkan sebagai serigala yang sedang menyamar dan akan menghancurkan kekristenan dari dalam. Mengerikan teman-teman. Brian Siawarta menjadi buah bibir, dihujat di sana-sini. Dan hal itu juga yang disampaikan oleh Brian Siawarta saat dia cerita ya kepada temannya di sebuah podcast, di mana dia katakan bahwa ya dia tahu resiko mengajarkan suatu ajaran yang out of the box, maka dia akan bernasib sama dengan Yesus. Brian Siawarta menyamakan dirinya dengan Yesus, yang saat itu Yesus juga dihujat. Pengajaran Yesus itu benar-benar pengajaran yang dianggap sebagai penghinaan kepada orang-orang Yahudi saat itu. Begitu juga dengan Brian. Pengajaran dia dianggap sebagai penghinaan bagi kekristenan konservatif, bagi kekristenan pada umumnya. Tetapi Brian akan terus melanjutkan pengajarannya ya. Ini cukup luar biasa, artinya dia tidak menyerah. Tetapi coba kita dengarkan dulu curhat dia, nanti kita akan kasih nasihat. Nanti kita akan berikan satu nasihat, dan semoga nasihat kita itu didengar oleh Brian, dan juga saya ada solusi untuk Brian Siawarta. Oh, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lah curhat dari dia. Nice. Kalau pikir-pikir itu setuju sih gue. Makanya Tuhan Yesus apalagi pas lagi di ini ya, pertama ya gue suka tadi bilang karena anak-anak itu orang yang paling murni. Mereka nggak punya agenda, mereka nggak punya apapun. Mereka bakal mendekat ke orang yang mereka merasakan kemurniannya, kayak orang yang baik, yang senyum, yang sume. Maupun kita kalau udah orang dewasa tuh kadang-kadang kayak kita baik tapi nyebelin di depannya atau kayak kita pakai topeng gitu kan. Tapi anak-anak tuh selalu bisa ngebaca, tau gak sih? Betul. Iya, I like that. Pasti yang di dekat itu yang fun. Jadi kan orang Tuhan Yesus pasti fun, lucu gitu kan. Iya. Udah gitu dia party goer lagi. Betul, dia kayak gitu. bikinin air jadi anggur. Ya, betul gitu. Makanya nih gue lagi belajar DJ nih, bro. Supaya amat tuh kok, coba ceritain. Gue memang dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi so far gue belum bisa merubah air jadi anggur. Oh belum ya. Kalau beliin anggur mahal. Paling nggak gue kontribusi musik-musik seru-seru dikit lah. Seru-seru ya. Jadi sambil minum-minum lu pengiringnya gitu. Betul. Nah Tuhan Yesus ngerubah air jadi anggur. Yeah. Dia bawa alkohol. Nggak dihujat. Kalau gua bawa alkohol pasti gua dihujat. Susahnya orang Kristen gitu. Untungnya tuh Tuhan Yesus lahir pas gak ada orang Kristen, bro. Waduh, belum ada orang Kristen. Betul. Tapi disalibin juga sama orang Yahudi. Waduh, gitu kan. betul. Orang-orang agamawi. Yes, oknum betul. lah di setiap agama. Kalau gue sering kali bilang kayak Kristen gini, Kristen gitu. Sebenarnya bukan semua Kristen, bro. Loh, kita juga Kristen kok. Betul. Kita Banyak juga yang seru. Yeah. Tapi ada oknum-oknum. Tapi kalau oknum kayaknya dikit banget ya. Kalau di Kristen kayaknya banyak ya gitu ya. Jadi oknum gitu kan. Yang kurang asik gitu kurang kan. asik, Ya ahli-ahli Taurat ini sih paling Betul. Kristen gitu. Sering ya kok?
Sering gua. Video itu gue baru ini upload kemarin satu hari udah 5 juta view. Ada 5 juta. Gue pertama kali tahun 2021 itu. Iya. Gue upload, gue tinggal tidur, gue bangun 20 juta view. Wow. Nah bagus kalau 20 juta view-nya itu yang hal-hal yang baik ya. Tapi itu di-receive baik banget sama teman-teman yang non-Kristen, sama teman-teman yang menurut gue pemikirannya terbuka. Sama yang teman-teman Kristen pun banyak yang well receive gitu. Banyak yang DM gue dan bilang kayak, gue sepemikiran loh sama lu gitu kan. I see. Tapi tentunya banyak sih paling Kristen yang ini nih yang ngaflingin surga, yang punya kunci kerajaan surga gitu kan. Itulah mereka yang marah-marah ke gue semua gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue gini, Tuhan Yesus pun selalu gini, kalau kita hidup di dunia ini ya, mau kita agama Kristen atau agama apapun, kita berdiri untuk apa yang kita percaya, hal yang benar, dan kita lakukan yang terbaik. Nggak mungkin nggak ada hatersnya. Gak mungkin gak ada pembencinya. Iya. Gue selalu bilang gini, Gigs. Kalau lu hidup dan lu gak punya orang yang ngebenci lu, lu belum benar-benar hidup. You're not doing something significant enough. Lu belum melakukan sesuatu yang cukup penting. Gak berarti harus merasa tertuduh ya. Karena tentunya lebih enak untuk gak punya musuh. Betul, gak punya betul. hater. Dan mungkin kebanyakan orang akan seperti itu. Gue pun kalau disuruh pilih gue juga malas punya musuh. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue cuma punya satu opsi untuk hidup menjadi diri gue. Dan apalagi banyak yang nanya ke gue kayak, lu tato kapan sebelum kenal Tuhan ya? Ya ini Pastor Brian mah nggak apa-apa dia tato sebelum kenal Tuhan. Kan kita semua punya masa lalu. Gitu kan. Terus gue bilang ke dia, gue tato pertama gue tuh pas sekolah teologi. Dulu kalau ketemu gue sebelum gue kenal Tuhan ya, gue tuh kayak rambut cepak, meja lengan panjang, gue bantu bokap gue kerja. Di dunia bisnis kan harus kelihatan rapi kan. Tapi semakin gue kenal Tuhan, ikut Tuhan, gue sadar bahwa kita nggak perlu mikirin apa kata orang, dan hidup kita cuma pertanggungjawabkan ke satu orang doang. Yang menciptakan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan gue udah tahu apa yang dibilang tentang gue. Dia sayang gue, dia bangga sama gue. Dan kalau dia nggak seneng sama gue, dia bisa negur gue. Dan gue udah sering ditegur Tuhan. Iya kan? Tapi salah satu yang gue dalam perjalanan itu pas gue gitu, dan gue udah sering ngomong di lain kesempatan, pas setahun gue kayak berpikir tato nggak ya, nyokap gue bilang kayak, lu tato lu menjadi pendeta sesat, siapa yang mau dengerin khotbah gitu kan. Hari ini banyak yang dengerin gara-gara gue bertato kan, walaupun banyak yang marah. Tapi the point is, itu adalah perjalanan gue pribadi dengan Tuhan, dan gue malah semakin kenal Tuhan semakin kayak liar jadinya. Teman-teman sudah dengar ya, bagaimana Brian Syawarta menceritakan bahwa dia di DM, ya, nanti dia dihubungi oleh banyak orang, dikatakan sesat dan sebagainya. Itu udah konsekuensi. Bahkan yang mengatakan dia sesat itu ya dari Kristen semua gitu. Kalau Muslim malah ya oke gitu, kita menerima perbedaan pendapat Anda, dan kita senang karena Anda sudah menggunakan akal tentunya. Karena yang Anda sampaikan itu lebih mendekatkan diri Anda kepada Islam. Hanya Islam pengajaran yang menggunakan akal, dan tidak bisa main asal terima. Tidak bisa terima ada Tuhan yang sebegitu tidak adilnya. Karena salah satu sifat dari Allah, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Jadi nggak bisa gitu. Orang udah buat baik, tapi nggak punya reward, nggak dapat apapun. Itu konyol. Konyol sekali. Jadi apa gunanya? Apa ganjarannya gitu? Perbuatan jahat sekecil apapun, itu dihitung. Perbuatan baik sebesar apapun nggak ada nilainya. Apa-apaan itu. Jadi Brian Syawarta sudah mulai menggunakan akal. Ini bagus. Ini bagus sekali ya. Karena Kristen progresif itu pengajarannya paling utama, ada keselamatan di luar Yesus. Sangat tidak fair. Untuk masuk surga harus percaya Yesus. Apa-apaan itu. Orang zaman dulu yang hidup sebelum Yesus, itu juga masuk surga tanpa Yesus. Sudah ada Elia, Henok, dan nabi-nabi sebelumnya. Tentu saja mereka masuk surga. Siapa yang berani mengatakan orang seperti Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak masuk surga? Siapa yang berani ngomong? Coba saya tanya. Ada yang berani ngomong? Kan tidak mungkin. Jadi jelas keselamatan di luar Yesus itu ada. Terus Yesus hanya salah satu jalan. Yes, para nabi semua adalah jalan. Semua adalah jalan. Dan itu di zamannya ya jalan utamanya Yesus. Tapi di zaman Islam, jalan yang lain sudah tutup, coy. Sudah tutup. Sekarang jalan menuju surga melalui jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Udah clear.
Terus Bible itu hanya salah satu pewahyuan dari Allah, hanya salah satu. Tetapi masih banyak wahyu-wahyu yang lain yang Allah berikan kepada umat manusia. Yes, Bible yang original salah satu. Yang original ya, bukan Bible yang dipegang oleh teman-teman. Bukan Injil. Bukan Injil yang dipegang oleh teman-teman sekarang. Mohon maaf, kita di Islam pun meyakini itu. Kita meyakini itu. Oke, khusus untuk Brian, ya saya cukup sedih melihat apa yang menimpa dirinya, di mana saya lihat dia diberikan beberapa alternatif dan pilihan ya. Yang pertama, teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Brian ini pengajar sesat, sehingga lebih bagus keluar dari Kristen. Jadi Brian itu diusir dari kekristenan. Atau dia jadi Kristen, tetapi bertobat. Kalau dia tetap mau jadi Kristen, dia harus bertobat. Artinya dia harus menyangkal pemikiran dia, harus menyangkal apa yang dia imani selama ini, bahwa Tuhan nggak mungkin tidak adil. Dia harus mengimani bahwa keselamatan hanya Yesus, dan perbuatan baik itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Itu harus dia terima. Jadi dia harus ikut menjadi Polikardus yang lain. Atau, ya tetap dengan pengajaran Anda, tapi Anda akan terus dihajar. Karena saya dengar, dari channel-channel Polikardus, mereka udah bilang, mereka tidak akan berhenti membahas Brian Siawarta, sampai Brian Siawarta menyerah. Sampai Brian Siawarta bertobat. Bayangkan. Bertobat artinya pilihannya, jadi ikutan seperti mereka, atau keluar dari Kristen. Kalau dia keluar dari Kristen, maka orang-orang Kristen ini, Polikardus ini juga akan berhenti membahas dia. Sadis ya, pilihannya hanya 3 itu. Dan saya menganjurkan buat Brian Siawarta untuk memilih menjadi mualaf. Keluar saja dari ajaran itu. Karena ajaran itu tidak sesuai dengan pemikiran Anda, tidak sesuai dengan akal Anda. Jadi lebih bagus tinggalkan, belajarlah tentang Islam. Belajarlah tentang Islam. Dan pada kesempatan ini saya akan tampilkan ya pengajaran tentang Islam, dan semoga kesaksian dari mualaf Cindo ini bisa membuat Anda terbuka akalnya, karena Anda punya kemiripan. Anda punya kemiripan dengan mualaf yang satu ini. Mualaf satu ini pun saat memutuskan mualaf itu seusia dengan Anda sekarang, dengan kondisi seperti Anda, seorang pendeta, punya anak, punya istri, di mana anak istrinya tidak bisa terima dia menjadi mualaf, dan apa yang dia lakukan, bagaimana Allah mengganti ya, semua yang hilang dari hidupnya. Ini bagus untuk Anda dengar, dan bisa menjadi motivasi tentunya buat Brian Siawarta. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Kristianto yang masih belajar dakwah, dan insya Allah terus berdakwah. Domisili saya di Legenda Wisata, daerah Cilengsi, masjid di Cikeas, Asidik. Usaha saya ada toko bangunan, ada travel, ada kedai kopi, ada bengkel AC. Background saya biasa aja seperti pada umumnya. Kemarin dulu saya penginjil, belajar di Yayasan Marturia Indonesia, dididik untuk jadi marturia, seorang marturia mujahid. Background setelah itu saya ya biasa orang-orang itu pengusaha lah dulu, berusaha, pengusaha. Sampai hari ini juga tetap sama. Mengenal Islam 2011, syahadatnya 2013. Dulu saya kerja hotel, sawit, dan tambang di Kalimantan. Banyak sih teman muslim di situ. Sering diundang, kan di sana mayoritas muslim, sering undang ustadz yang paling masuk itu Syarifin Ilham Allahyarham. Nah, dari situ saya mulai mengenal, terus saya mempelajari Bible saya sendiri, membaca Bible sendiri. Hidayah itu saya dapat justru ketika saya baca Bible. Di Bible sendiri banyak diajarkan tentang tauhid. Apa sih ajaran utama dan terutama? Yang utama, paling utama itu apa gitu kan? Ternyata kalau selama ini di gereja hukum utama dan terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi dan jiwamu, itu salah. Ternyata di Bible, di Markus, jawab Yesus nih, Yesus yang bilang, hukum utama dan terutama adalah sembahlah Allah saja karena Allah itu Esa. Allah itu Tuhan kita itu Allah, Allah itu satu. Sembahlah Allah saja, selesai. Itu jawabannya. Ya setelah itu agak berproses, banyak penentangan, akhirnya ya udahlah nekat masuk Islam aja, memang udah saatnya. 2011 saya mempelajari dan saya mengatakan ke keluarga, sejak itu saya udah nggak pelayanan.
Kenapa akhirnya lama saya syahadat? Di tahun itu juga anak istri saya pergi. Jadi sampai hari ini kalau dia masih hidup, usianya sekarang 10 tahun 29 hari. Lahirnya itu 25 Desember 2010 di Rumah Sakit Darjat Samarinda. Itu pergi kenapa? Karena saya masuk Islam. Belum masuk Islam itu, saya memutuskan saya mau masuk Islam. Saya mulai beli buku. Dulu itu buku-buku Iqra tuh, tak sobek-sobekin, tak tempel-tempel jadi panjang di kaca itu, di lemari sambil ngeliatin gitu, nyobain sholat gitu. Akhirnya ketahuan ya. Tapi itulah kebenaran dari janji Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu jangan menurut ukuran dunia ya. Karena yang diganti yang lebih baik itu bukan hanya dunia. Bisa dapat batinnya, ginanya, hatinya, atau bisa dapat dua-duanya malah. Dan hari ini Allah gantikan semuanya dengan yang insya Allah jauh lebih baik. Setelah kemudian ditinggal anak istri gitu, terus kemudian lanjut itu. Ditinggal stres 6 bulan, Mas. Jadi teman-teman di Samarinda pasti tahu gimana saya stresnya. Banyak masih teman-teman saya di sana. Saya ngurung diri, nggak pernah keluar rumah. Batal masuk Islamnya itu karena uang saya tinggal beberapa ratus juta. Lalu ada satu orang, Ustadz ini. Sekarang saya baru tahu ini kayak dukun ini, ya bilang kalau gitu, bukan Ustadz. Inisialnya BM, saudaranya dia itu termasuk artis lah dulu. Yang Kohani kan temennya gubernur, wali kota, kapolda. Terus Pak, kenapa? Nanti syahadatnya kita bikin tabligh akbar, yang nyadatin gubernur. Udah bikin gambar aja nih, gambar Kubah aja itu 80 juta. Ngadalin saya lah, intinya hilang. Lalu orang ini hilang tanpa kabar. Nipu saya akhirnya, udahlah nggak usah masuk Islam, caranya begini gitu. Itu masih awal tuh. Akhirnya mempelajari terus. 2013 saya harus masuk Islam. Harus masuk Islam karena trigger apa lagi? Takut mati, Mas. Ya, saya nggak mau mati dalam kondisi seperti ini. Gitu. Jadi waktu ditinggal anak istri itu juga kan stres terus. Itu ujian yang berat. Asal saya ke gereja, dibaptis ulang, mereka akan balik. Di situ ujiannya. Kalau kehilangan harta, kehilangan apa itu, saya nggak takut dulu. Bisa dicari lagi kan. Dulu saya pikir kalau kehilangan anak istri gimana? Oh, ternyata bisa dicari lagi juga. Digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Gitu. Berat gak sih? Kan belum tahu gantinya kan? Ya bicarakan mudah, kalau belum jalani bilangnya berat. Tapi kalau sudah dijalani dan dilewati, nggak ada yang berat. Orang bilang kehilangan anak itu berat. Enggak, anak saya meninggal yang pertama dari istri saya yang sekarang, nggak berat. Ketika orang bilang kamu masuk Islam harus kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan ini, dikira berat. Enggak, kalau sudah jalan enggak. Asalkan jalannya dengan pasrah pada Allah. Gitu. Memang saya nggak mampu gitu, makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Akhirnya di bulan Februari 2013 saya telepon Ustadz, disyahadatkan di telepon, lalu disuruh cari Ustadz yang ada untuk kamu masuk Islam. Kalau ini kan telepon, bagusnya kamu harus ada saksi. Jadi masa Islamnya 25 Februari 2013 disaksikan ibu saya di Mojokerto. Unik juga nih, disyahadat dan di telepon bahasa baru. Banyak, sampai sekarang pun banyak. Kalau ada orang Kohani saya mau masuk Islam, biasanya kalau dulu telepon sekarang video call. Contoh, nih, semalam akhirnya kamu syahadatkan kita lihat gitu. Nih, ini video call, saya rekam. Ini namanya Mbak Liana, dia sudah lebih dari 1000 orang masuk Islam sama dia sejak dia masuk Islam. Buat kami orang masuk Islam itu udah sering gitu ya, kita jadi menjahadatkan orang, menjadi wasilah hidayah milik Allah. Ini saya nontonnya nangis nih, ada di YouTube-nya mereka. Tapi ketika yang syahadat itu yang kami inginkan itu bukan orang lain, orang tua kami gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin teman-teman yang agamanya Muslim, kadang Anda orang tua meninggal aja segitu sedihnya nangis. Harusnya senyum. Ketika sampean orang Muslim yang Muslim dari lahir, lalu bapak ibumu meninggal, saudaramu orang kamu cintai, kamu senyum. Bukankah Allah janjikan jannah untuk kita? Mati adalah satu-satunya cara untuk berjumpa dengan Allah. Mati adalah satu-satunya cara untuk hidup kembali dalam keabadian. Tinggal dua pilihan, nar atau jannah. Terus kalau matinya Muslim kenapa nangis? Mirip orang Kristen kamu jadinya. Mirip orang yang bukan Islam jadinya. Nangis, sedih, nangis kayak gitu. Katanya jannah. Terus bagaimana dengan kami? Bapak, ibu kami, keluarga kami matinya kafir. Kalau sudah mati selesai itu. Kafir bener gitu kan. Kalau masih hidup saya nggak pernah dikafirkan. Saya dulu dikafirkan, sekarang saya masuk Islam. Banyak teman-teman dikafirkan, sekarang sudah Islam. Belum mati. Kalau udah matinya bukan Islam, udah jelas arahnya kemana. Setelah masuk ke Islam, gimana tuh perjalanan kehidupannya? Ya Alhamdulillah.
barang siapa mendapat hidayah, lalu barang siapa mengatakan mencintai sesuatu. Kita bilang sama istri aja, kita cinta sama perempuan aja nih. Kita ketemu perempuan, saya cinta sama kamu, diuji dengan harus menikahi. Setelah menikahi, diuji dengan harus menafkahi. Kan begitu, habis menikahi, menafkahi. Nah ketika saya bilang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya diuji. Seberapa besar bukti kata-kata kamu bahwa aku ini satu-satunya Tuhan yang layak engkau ibadahi dan engkau sembah. Sampai di mana kamu yakin bahwa, kan muslim artinya orang yang bertotal berserah diri pada Allah. Sampai di mana kamu berserah diri kepada Allah? Ataukah apakah kamu nanti akan berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, terbujuk oleh bujuk rayu manusia atau tidak? Nah, banyak sekali mualaf yang juga seperti saya. Biasa setelah Anda mendapat hidayah, Anda masuk Islam, setan kafirnya pergi dari Anda, udah nggak gangguin lagi. Sudah nggak nyuruh nyembah togut nggak, tapi setan ujub, riya, ain, sumah, iri, hasad, dengki, materi datang semua. Makin banyak ini setannya gitu kan. Nah, kuncinya di sholat, kuncinya di doa yang sering diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sering-sering baca itu, doa itu. Akhirnya ujiannya ya mulai dibenci, mulai difitnah. Bahkan orang-orang terdekat saya membenci dan menfitnah. Tim saya yang dulu bareng penginjilan, itu yang sampai teman-teman yang agamanya muslim itu percaya, wah ini Hani masuk Islam mau ngancurin Islam dari dalam. Yang ngomong muslimah soalnya. Dan muslimah itu tim penginjilan saya. Dia mualaf, dia perempuan yang sudah jadi muslimah yang menyebarkan berita itu. Sampai 1 hari, 2 tahun diuji itu, sampai akhirnya ada orang ngirimin waktu Ramadan itu, pertama itu ada dikirimin 1 truk sarung, mereknya Tursina. Han, aku minta maaf, aku yang fitnah kamu katanya. Karena dia nggak percaya, kita kan satu tim di gereja. Saya nggak percaya kamu masuk Islam katanya gitu. 2014 saya cari komunitas. Kan waktu itu zamannya Facebook tuh. Ada namanya komunitas mualaf Indonesia. Datang kami bertemu, rame-rame. Bertemu di Jalan Patra Tomang, 1 nomor 10 rumahnya Bunda Sri Tarmizi. Nah di sana ketemu ada Steven, ada teman-teman, ada Ardi dan semua banyak orang. Ini belum ada yayasan. Bikin yayasan. Akhirnya kita membuat yayasan Mualaf Center Indonesia di bulan September 2014 dengan notaris Ujang Masur SHMH di Indramayu. Nah, itulah pertama kali berdirinya Mualaf Center Indonesia secara lembaga hukum. Kalau sebelumnya sudah ada beberapa komunitas. Dimulailah dakwah dengan Steven. Ada jejak-jejak digitalnya. Nanti Steven ngisi, saya ngisi. Steven mensyariatkan, saya mensyariatkan. Sama-sama. Kok di mana? Di sini ada mualaf meninggal, mau dikubur Kristen ganti-gantian gitu kan. Seperti itu jejak dakwahnya akhirnya. Sampai akhirnya anak saya diambil oleh Allah. Anak saya kanker. Bareng sama Ustaz Arifin. Sama-sama namanya kanker limfoma malignum. Anak saya wafat duluan, Ustaz Arifin 6 bulan kemudian. Kenapa anak saya diambil Allah? Ketika anak siapapun, bahkan anak orang bukan Islam agamanya, kalau namanya anak-anak meninggal dijamin masuk surga. Nanti akan dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka akan jadi bintang-bintang di langit, anak-anak kita dan orang tuanya. Jika Anda ditinggal buah hati Anda, kan ada hadisnya. Allah nanya itu sampai 2 kali. Kalau 2 kali diulang itu penting. Allah nanya ke malaikat, engkau ambil anak putra hambaku, putra tulisnya ya? Iya, kata malaikat. Ditanya lagi, kau ambil buah hatinya? Berarti double ini. Makanya kalau orang kehilangan suami janda, suami kehilangan istri duda, anak kehilangan orang tua yatim atau piatu, orang tua kehilangan anak nggak ada sebutannya kan, gitu. Makanya Allah tanya 2 kali, karena ternyata kehilangan anak itu nggak gampang, apalagi anak pertama. Apa kata dia? Dia mengucapkan alhamdulillah kulihal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang bangunkan untuk anak itu gedung beri nama Baitul Ham. Anak diambil itu menurut hadis yang sahih di waktu zaman Nabi SAW hidup itu ada majelis Rasulullah SAW ngaji. Ada 1 orang yang sering bawa anaknya datang. Di pengajian itu ada orang bawa anak kan beda ya. Kita lihat ini anaknya kecil sendiri. Anaknya suka kelayutan. 1 hari nggak datang orang ini. Nabi nanya ke sahabat, di mana si Fulan? Anaknya meninggal. Oh ya udah. Selesai majelis, ayo kita ke rumah Fulan. Dia nanya, Fulan, kenapa nggak datang hari ini? Nabi udah tahu sebetulnya dia anaknya meninggal kan. Allah baru ambil anakku. Baik, kalau gitu pilih 2. Yang pertama Allah hidupkan sehatkan anakmu hanya untuk sementara waktu. Berapa sih umur manusia? Atau yang kedua dia mendahuluimu dan akan menjemputmu di pintu-pintu surga. Pilih yang mana? Oh dia bilang, aku pilih yang kedua. Katanya. Kalau gitu aku pilih dijemput di pintu surga. Makanya untuk kita kehilangan anak, jika Islam kita tetap benar, insya Allah anak kita akan jadi, kata Ustaz Hidayat itu jadi tabungan saya. Nanti jemput Kohani. Gitu. Karena anak saya meninggal namanya Ikhlas. Jadi bilang, kok saya rasa udah saatnya saya bikin Ikhlas Foundation. Tetap di Mualaf Center, tapi saya bikin bergerak di yang lain. Kenapa? 1 memang, ini doa. Nama anak kan doa. Ikhlas, sabar, syukur itu nama anak saya semua.
mungkin saya kurang ikhlas. Sampai Allah harus ambil anak saya ikhlas supaya saya lebih ikhlas lagi. Ini kayaknya ujian. Ya udah bikin. Ada Stephen di dalamnya. Ada grupnya saya, Stephen, Andi Antoni, Seno, Bendy. Itu satu grup di Ikhlas. Ikhlas MCI namanya. Akhirnya saya harus bikin ini karena kita kan selama ini bergeraknya di mualaf. Saya merasa selama anak saya sakit itu banyak sekali saudara kita muslim yang sakit. Kita nggak bisa bantu. Bukan karena nggak mau. Akadnya mualaf. Rekeningnya rekening mualaf. Bantuannya hanya untuk mualaf. Kita selalu mendakwahkan ini ada mualaf begini. Nah, ini bukan mualaf, gimana ngasihnya? Nggak sesuai akad. Ya bikin Ikhlas Foundation. Udah, bareng. Ikhlas MCI waktu itu bareng. Jalan, akhirnya adalah Ikhlas Indonesia. Tadi udah lihat ambulan saya, contoh ambulan saya udah lihat belum tadi? Depan itu ada tulisannya, untuk semua orang apapun suku, agama, dan ras Anda. Tanpa biaya sopirnya dari kita, bensinnya tolnya dari saya, inilah dari kami. Umat Nabi Muhammad SAW. Dari kami pemeluk Islam rahmatan alamin. Itu Ikhlas Foundation, akan menolong siapapun, apapun agamanya, tentu kami utamakan muslim. Sejarah punya ambulan 3 gimana kok? Ambulan saya nggak 3 mas, 9. Oh 9? Iya. Ketika anak saya sakit, susahnya setengah mati cari ambulan. Sampai harus naik Grab. Dengan dia muntah darah keluar tuh di Grab itu. Selain itu macet. Bagaimana dalam kondisi kritis saya harus bawa anak saya cepat. Di rumah sakit pun begitu. Banyak anak-anak orang yang meninggal pun akhirnya ambulan itu mahal. Dan mereka ini BPJS. Orang kalau pakai BPJS itu bukan orang kaya. Sedangkan waktu itu saya nggak punya BPJS. Saya juga nggak punya asuransi. Akhirnya jual-jualin yang apa bisa dijual gitu. Ini kok susah ya punya ambulan. Setelah anak saya meninggal, ya Allah saya pengen punya ambulan. Ya Allah saya pengen ada ambulan gratis. Nggak cuma katanya gratis. Pokoknya bilang gratis. Dan berapa banyak orang yang punya ambulan. Atau lembaga, bahkan maaf nyuwun sewu. Banyak masjid punya ambulan, tapi ambulannya cuma jadi pajangan di masjid. Ini loh punya ambulan. Jalan nggak tiap hari. Cara paling mudah untuk ambulan ini menjadi pahala jariyah bersama, kerjasama sama rumah sakit, kerjasama dengan puskesmas terdekat, kerjasama dengan dokter-dokter klinik terdekat. Mereka pasti butuh dan mereka pasti hubungi. Dan ambulan itu pasti jalan. Jadi kalau lihat garasi saya, mobilnya 4 mas, yang 3 ambulan gitu. Lebih bagus dari Mercy, lebih bagus dari Alphard. Alphard Anda, mobil mewah Anda hanya dipakai untuk Anda dan keluarga. Ambulan saya mengantarkan Anda ke rumah sakit dan pemakaman. Mengantarkan dengan pahala setiap putaran rodanya insya Allah. Ambulan kita semua ya, bukan punya saya. Karena apapun yang sudah kita buat, jadi milik semua umat Islam. Kenapa begitu lega atau ikhlas banget melepaskan dunia untuk itu? Sebelum masuk Islam sudah seperti itu soalnya mas. Jadi coba cari Hani Kristianto gereja gitu. Apa yang saya lakukan di gereja? Pikul salib. Pikul salib itu artinya begini. Kamu sudah Islam? Sudah. Percaya asyhadu alla ilaha illallah, sudah. Benar sudah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul. Kelakuanmu jauh dari Nabi tapi. Kamu Islam tapi enggak ada Nabi Muhammad sedikit pun di diri kamu apa sahabat. Islam tapi kikir, Islam tapi cinta dunia, Islam tapi party, Islam tapi tidak peduli dengan orang lain. Islam itu apa sih? Rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Menjadi rahmat, bermanfaat, menyenangkan, berguna dan aman buat siapapun. Ketika kita sudah Islam, kita harus punya 3 prinsip. Saya, Hani, sudah masuk Islam. Yang pertama, saya aman buat kamu. Bohong kalau teroris-teroris itu nggak ada di Islam. Barang siapa membunuh orang, kafir sekalipun tanpa alasan yang jelas, dia masuk neraka. Berarti saya sudah masuk Islam, saya aman buat kamu. Yang kedua, saya menyenangkan buat kamu. Kamu ada masalah, kamu sedih, yuk sini duduk ngopi. Yang terakhir, saya pasti bermanfaat buat kamu. Karena saya umat Nabi SAW. Karena Nabi saya ngajarin itu. Apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk Islam, untuk Allah dan untuk Nabi SAW. Jangan merasa berkorban, jangan merasa berjasa, jangan merasa punya harta, sesungguhnya itu punya Allah. Jangan pernah berharap minum dari telaganya Nabi kalau kamu tidak melakukan apa-apa untuk Nabi. Jangan pernah mengaku dirimu Islam kalau kamu nggak pernah melakukan apa-apa untuk Allah dan Rasulnya. Buatlah Nabi kita tersenyum dengan apa yang sudah kita lakukan walaupun kecil. Tapi itu yang terbaik, itu yang ikhlas. Nah, kan saya ada bengkel, ada toko bangunan, ada usaha. Jadi gini, banyak orang bahkan sekarang takut punya anak. Hari ini anak saya 7, mau 7. Iya, waktu dulu susah. Mungkin teman-teman yang di Harvest City tahu rumah saya yang dulu. Dan teman-teman yang lama bisa jadi saksi, saya kos. Kos itu anak 4.
kamar kecil anak 4. Kenapa harus takut dengan itu? Takut miskin, kamu bukan Islam kalau gitu. Kamu tidak percaya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kamu percaya, karena kekayaan itu bukan berupa materi, Mas. Justru sekarang saya punya materi, ini ujian. Ujian kenikmatan, istirahat katanya. Banyak orang dikasih nikmat, akhirnya ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau sedekahkan. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau berikan. Nanti akan jadi timbangan di sana. Akhirnya inilah janji Allah. Kata orang kalau banyak anak, banyak ini, rezeki gimana? Mana yang kurang dari saya hari ini? Anak saya 7, tiap hari ngurusin umat. Anda mau ditolong Allah, mau diselesaikan masalahnya oleh Allah, dan dicukupi oleh Allah, gampang caranya. Ini hukumnya dari Allah udah jelas. Kalau engkau mau aku mudahkan, mudahkan orang lain dulu. Kalau engkau mau aku tolong, tolong orang lain dulu. Barang siapa memudahkan saudaranya seiman atau orang lain, maka Allah mudahkan untuk dia. Barang siapa menutupi aibnya orang lain, Allah tutupi aibnya untuk dia. Balik, apa yang kamu tanam, itu yang kamu ketam. Faktanya, bahkan cuma saya, banyak mualaf. Yang akhirnya totalitas, ya susah, nggak ada langsung enak, Mas. Gitu, orang lahir, anak bayi, makan aja susah, minum aja nggak bisa. Apalagi merangkak, memang harus susah dulu. Ketika Allah izinkan itu terjadi, atau mungkin memang ada yang sampai meninggalnya secara ekonomi, dia kekurangan. Maaf, Islam tidak pernah seperti gereja yang mengukur dari kesuksesan dunia. Sukses itu bukan kaya, sukses itu bukan jadi konglomerat, sukses itu bukan jadi orang hebat, jadi profesor, pejabat, bukan. Sukses itu adalah ketika Allah ridho, dan sukses itu ketika adalah Anda di dunia, hidup Anda penuh dengan kekayaan hati yaitu ghina, penuh dengan syukur, dan sukses terbesar Anda berjumpa dengan Allah, dan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Itu sukses terbesar. Gitu. Sukses yang paling besar adalah Anda nggak salah menyembah. Sukses yang terbesar adalah Anda tidak salah berterima kasih. Masa iya yang menciptakan kita Allah, kita terima kasih sama patung? Gitu. Pagi, subuh, di rumah Anies Baswedan. Hah? Subuh di rumah Anies Baswedan, tanggal 2. Oh, terus tanggal 10, Pak Mas Dwi, tanggal 10 udah bilang Pak Isa sama Pak Ade. Saya dulu kuliah di BDM, Business Development Manager. Jadi saya mendevelop suatu bisnis. Jadi saya lebih banyak mainnya di jasa. Kalau bangunan itu pengadaan. Kelola bisnis ini dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan usaha saya ini maju. Izinkan usaha ini bermanfaat untuk agama Islam ini, untuk umat. Insya Allah yang penting tekun, maju nanti. Jadi niatnya dulu, niat buka usaha ini buat apa? Memperkaya diri, ya jangan ke Allah, ke dukun-dukun itu kaya nanti. Tapi Anda ujungnya kan jelas gimana nanti gitu. Kenapa agama di luar Islam? Contohnya ada satu agama yang prinsipnya successful family. Diberkahi oleh Tuhan itu artinya kita sukses, kaya, berhasil jadi pejabat. Kalau gitu orang-orang miskin itu nggak diberkahi, nggak adil Tuhan ya gitu. Nah, ukuran kita bukan itu, tapi usaha ini harus dijalankan karena Allah. Usaha ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Buat Allah kan mudah bikin usaha ini ramai atau enggak. Contoh ada orang buka makanan di tengah sawah, tapi ramai itu, enggak berhenti orang makan. Ada orang buka di tengah-tengah mall yang ramai, sepi itu usahanya gitu. Padahal jualannya bakso misalnya gitu kan. Enak kok, bukan enggak enak gitu. Jadi serahkan aja ke Allah. Ya, kalau usaha ini tidak membuat kita lebih dekat ke Allah, tinggalkan. Takutnya usaha ini gara-gara kita kerja, ada berapa banyak hari ini umat muslim yang ngaku agamanya Islam, sibuk bekerja, sibuk berniaga, melupakan sholat. Lagi kerja, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ntar nanggung. Gimana sih kamu? Telingamu dengar azan, kecuali telinganya nggak dengar azan. Jauh masjidnya, kita di tempat yang nggak ada masjid. Di tempat yang Islam minoritas, kadang kita kelewat azannya, ya wajar. Tapi sekarang pun di handphone sudah ada jam azan. Berapa banyak orang yang agamanya Islam, Muslim, tapi Anda bekerja dengan begitu asiknya, akhirnya pekerjaanmu lebih penting dari Allahmu. Dipanggil Allah buat sholat, dipanggil untuk dikasih kemenangan, diajak sholat, nanti dulu. Katanya. Akhirnya sholatnya ditunda, zuhur kelewat, asar kelewat. Ada yang maghrib kelewat, isya kelewat, ketiduran. Tidur dia, kebangun. Masih gelap, katanya masih malam, masih gelap. Pengen wudu, tiba-tiba ada suara, man robuka. Mati dia, lagi nggak sholat. Pengen sholat, udah man robuka, gitu. Ujian terbesar saat ini diri saya sendiri. Ada penyakit-penyakit hati yang merusak hubungan orang. Yayasan, lembaga, organisasi, majelis taklim, DKM masjid, rusaknya gara-gara apa?
ujub, riya, ain, suma, iri, dengki. Jadi ujian saya menjaga hati ini ya tadi, makanya Nabi kita SAW ajarkan, bahkan Nabi sehari 200 kali baca ini, lebih. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Doanya seperti itu, kenapa? Karena Allah pemilik hati saya. Ketika saya merasa hati ini milik saya, celaka. Hatiku ini jadi nggak seneng sama kamu. Hatiku ini jadi tersinggung. Hatiku ini jadi nggak enak. Hatiku. Ini hati milik Allah, bukan milikku ya, hati-hati gitu. Kita ini hati saya jadi nggak enak lihat kamu begini. Hati saya tersinggung, akhirnya dari hati ke kepala ke perkataan, menyakiti orang. Ini hati ini yang paling susah mengendalikan. Tadi saya bilang, makanya namanya ikhlas. Minta sama Allah, ya Allah ini bahaya ini hati saya ini. Penyakit hati ini yang merusak semuanya. Lebih sakit, lebih merusak daripada penyakit kanker, COVID, AIDS, dan segalanya. Nah, jadi ujian terbesar saya adalah diri saya sendiri yang cuma seonggok debu, seonggok daging bawa kotoran kemana-mana. Jangan sampai berbangga diri, jangan sampai merasa diri ini memiliki sesuatu atau diri ini berarti lebih dari yang lain. Kalau Allah izinkan kita jadi orang Gaza, bersyukur, tapi kalau diizinkan jadi orang Palestina, matinya syahid, gitu kan, ujian. Tapi kalau kita Allah jadikan kafir, mati kafir juga kita. Betapa kita harus bersyukur dengan apa yang udah Allah berikan. Masjid, alhamdulillah, dulu saya punya satu keinginan, ya Allah, saya dulu di gereja, udah bikin gereja berapa biji aja gitu. Terakhir sebelum meninggalkan itu saya bikin diganti warna, tapi yang di Mojokerto. Dulu kita bikin gereja di sana. Saya pengen ya Allah kalau boleh bikin masjid. Betul-betul Allah gantikan dengan namanya sama, ganti warna tapi di Klaten. Yang semua daerah di Jawa dengan nama ganti warna, mau di Jawa Timur, Kediri misalnya, semua daerah dengan nama ganti warna rata-rata daerah kristenisasi dan Katolik yang nguasain. Gitu. Nah ini juga sama, ada gereja dijual. Gereja beda sama masjid ya. Masjid ini tidak bisa Anda gadaikan dan jual karena sertifikatnya tulisnya wakaf. Wakaf ini Anda nggak bisa gadai, sudah nggak diterima di mana-mana, nggak bisa dijual. Bisanya apa? Sampai hancur itu gedung. Kalau gereja itu SHM, surat hak milik, atas nama perorangan atau yayasan. Nah kalau SHM itu bisa dijual-belikan. Waktu itu ada berita, kok gereja mau dijual. Di mana? Gitu, mapnya lihat, masuk aja penawaran. Ya udah kamu aja yang nawar, karena saya kan di Jakarta. Kamu aja yang bantu saya jual beli, kamu beli aja. Tapi masuk ke urutan ke-21, kok ya nggak apa-apa. Masukin aja, namanya masukin penawaran kan. Harganya berapa? Nggak usah ditawar. Kok ini akan menang kalau pendetanya dikasih sekian puluh juta. Anggap aja hadiah, jangan korupsi. Kasih sekian puluh juta. Ditelepon, kamu menang. Kamu boleh asal besok bayar. Bukan besok, malam itu juga saya bayar. Orang yang bingung, ini belum terima surat, belum udah dibayar semua. Sudah dibeli, sudah dibayar. Saya pesan, ini yang penting buat rumah Tuhan lagi ya. Oh ya sudah, jadi masjid. Masjid kan rumah Tuhan, Mas. Rumahnya Allah. Bukan rumah saya kan gitu. Ya sudah. Nah itu sempat jadi masalah. Terus, loh kenapa ini jual beli sah resmi kok legal, ada surat jual belinya, ada bukti bayarnya. Dan dia bilang rumah Tuhan. Memang Allah bukan Tuhan, memang masjid bukan rumah Tuhan. Gitu kan. Itu masjid pertama kali di Indonesia adanya gereja yang dibeli, lalu jadi masjid ini yang pertama. Coba dicari sejarah dari Indonesia, mereka nggak ada. Gereja dijual banyak, dibeli banyak, tapi tidak jadi masjid. Ini jadi masjid. Dan inilah masjid pertama kali di Indonesia yang punya nama Masjid Isa Al-Masih. Itu di mana? Di Gentan, Klaten, Gantiwarna. Dulu saya kan aktif di Masjid Darussalam Kota Wisata. Lalu anak saya sakit, ya Allah pengen punya masjid lagi. Dulu setiap Ramadan itu saya nyari tempat. Jadi punya saya tuh dulu punya ganjilan begini. Ini kasihan orang umat Muslim ini yang orang-orang kecil. Akhirnya banyak yang nggak bisa Idul Fitri bisa, sholat Id bisa, tapi dia nggak punya baju baru. Dia nggak punya ketupat, dia nggak bisa masak. Duitnya habis buat bayar sewa. Saya pengen bikin bazar, tempatnya ramai, banyak pedagang tapi gratis. Saya yang kasih tendanya. Dulu saya sering nyari tempat namanya, bikin nama Kampung Ramadan. Udah 3 kali bikin sampai kini. Ya Allah, bisa nggak ya? Mudah-mudahan Allah izinkan punya masjid yang nanti kalau Ramadan juga. Pokoknya masjidnya bermanfaat. Saya nggak bermimpi masjid besar. Ada 2-3 orang, 1 orang 2 orang lah, bapak dan anak. Aku mau bangun masjid, kamu bantu. Bangun. Begitu bangun kita yang bingung. Ini nggak salah Pak? Enggak. 2 hektar masjidnya. Di mana? Dekat rumah SBY, sebelahnya Brimob, ini jalan raya besar. Akhirnya jadi kita kasih nama Masjid As-Siddiq. Apa sih? Siddiq adalah orang yang membenarkan mulutnya, ngomong apa dibenarkannya dengan perbuatan dan iman. Selaras, kata-kata dan tindakan harus selaras. Itu Siddiq. Kalau masjid ini namanya As-Siddiq, masjid yang punya tempat tidur.
untuk musafir. Jadi antum nih tim kalau butuh tempat tidur ada di masjid. Sebenarnya orang safar itu paling enak tidur di masjid, bukan di masjid yang tapi lingkungan masjid. Ada kamar musafir namanya. Jadi kalau kamu lagi safar matimu di masjid, bukan di hotel. Kalau di hotel jadi fitnah. Ada ceweknya nggak gitu? Mati ada ceweknya nggak gitu kan? Terus masjid ini juga yang nanti bentar lagi hapus tato nih tanggal 4 nih. Tiap bulan awal bulan minggu pertama ada hapus tato gratis. Ngelaser itu 1 cm 1 juta. Sekarang 2 juta. 10 cm 20 juta. Satu badan kita kasih gratis. Syaratnya cuma setoran Ar-Rahman 5 ayat 5 ayat 5 ayat. 5 kali 5 kali 5 5 nambah sampai hafal. Hilang tatomu. Dan masjid ini 24 jam tidak tertutup. Berapa banyak masjid mirip gereja. Pada Isya kunci gembok. Saya waktu kecil dulu bilang Islam tuh hebat. Dulu kalau dari Jakarta saya ke Jawa, dulu nggak ada jalan tol sekarang, Cipali. Saya lewat jalan Pantura itu, di Indramayu itu, di Kertasmaya pasti ada masjid besar. Semua bisa tidur di situ, di terasnya. Butuh buang air aja dikasih pinjam walaupun saya bukan Islam. Ini keren banget nih masjid yang begini. Hari ini masjid kayak gereja. Baru jam itu tutup lah, terus ada apa-apa susah. Ustadz, bapakku meninggal, besok ya baru buka masjidnya. Masjid kok ada jamnya. Nah, ini masjid 24 jam. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana kesaksian dari Kohani yang luar biasa dan jarang-jarang nih teman-teman dengar. Dan saya melihat bahwa Brian Syawarta itu punya kemiripan dengan Kohani. Dan semoga dengan melihat bahwa Kohani saja berani nih untuk melangkah. Berani meninggalkan zona nyamannya. Seharusnya Brian juga sama. Brian adalah seorang dari suku Tionghoa. Dan saya tahulah beratnya suku Tionghoa itu untuk menjadi mualaf, apalagi dengan posisi Brian. Yang kita bilang keluarganya lumayan, ya, keluarganya sudah nyaman, hidupnya sudah settle, semua oke gitu. Itu berat teman-teman, beda dengan yang mungkin nothing tulus punya orang gitu. Yang istilahnya, ya mohon maaf, bukan merendahkan, tapi yang istilahnya hidupnya sendirian, ataupun dari keluarga yang kacau balau dan sebagainya. Itu mungkin lebih gampang. Tapi Brian dari keluarga yang nyaman, masih berat. Saya juga mengalami hal itu. Tapi jangan takut untuk melangkah. Ini hidup kita. Keselamatan dari diri kita, bukan dari orang lain. Kita yang menentukan kita mau kemana. Jadi, tentukan pilihan itu. Jangan ragu-ragu, teman-teman. Jangan ragu. Saya mengatakan bahwa Brian ini ya, itu sangat tidak cocok berada di kekristenan, karena dia menggunakan akal. Anda nggak diterima di sana, bro. Seperti yang Anda sampaikan gitu. Saat Anda mengunjungi seorang Romo, ya Anda bilang, wah saya lebih cocok di Katolik rupanya gitu. Karena di Katolik saya nggak dibidatkan. Karena di tempat yang lain Anda dibidatkan gitu. Di tempat yang lain, di tempat Kristen Protestan, Anda habis pasti. Anda habis. Dan di Katolik pun pemikiran Anda tuh tidak akan diterima. Cuman mereka nggak keras saja. Mereka nggak keras untuk mengusir Anda dan menyatakan Anda sesat seperti Protestan. Tapi itu juga nggak cocok pemikiran Anda itu, nggak akan diterima. Jadi bagi teman-teman, ya, bagi teman-teman, marilah kita berpikir sejenak, menggunakan akal, coba renungkan apa yang disampaikan Kohani, dan semoga ini bisa menjadi sebab bagi teman-teman untuk bertobat, untuk mendapatkan hidayah tentunya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah simak dan mendukung channel ini ya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.